Kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan atas perkenaan yang Kau berikan kepada kami melalui hari yang baru yang Kau anugerahkan ini. Kami dapat tiba dalam keadaan baik dan penuh sukacita. Biarlah Tuhan hati kami melimpah dengan rasa syukur kepada Engkau Allah Bapa yang kami kasihi, hingga kami dapat mengingat segala kebaikan-Mu menjadi penolong untuk menguatkan dan meneguhkan iman kami senantiasa dalam hidup kami. Sebentar kami akan mengawali segala aktivitas kami lewat firman-Mu ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu menyapa kami dan Roh Kudus mulai yang membuka hati dan pikiran kami sehingga kami dapat menyambutnya dengan iman dan sukacita. Ini doa kami hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-7. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang pasti akan selalu ingin dikenang dengan semua perbuatan baiknya. Sedangkan orang yang memiliki citra yang buruk di dalam hidupnya pasti juga akan selalu diingat, namun akan lekas dilupakan karena berbagai kenangan buruk dan hal-hal yang tidak menyenangkan. Setiap kita siapapun dan dimanapun pasti menginginkan nama baik atau nama yang harum, agar kita dapat terus dirindukan, diingat, dan terus dikenang dengan karya-karya kebaikan yang pernah kita perbuat selama hidup. Dapat dikenang menjadi seseorang yang baik di dalam keluarga, atau bagi kerabat dan sesama kita, atau bagi orang lain adalah sesuatu yang menyenangkan dan sesuatu yang sangat indah. Inilah yang disaksikan dalam kitab Amsal yang menyapa kita pada hari ini. Kitab Amsal dalam perjanjian lama sering membandingkan reputasi orang bijaksana dan orang yang bodoh. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Hal ini tidak diperoleh secara instan, melainkan sesuatu yang penuh tantangan dan perjuangan selama hidup. Sehingga itu harus dilatih dan membuat seseorang sudah terbiasa dalam memimpin hidupnya untuk berperilaku baik dari sejak kecil, dari sejak dini, dari sejak semula. Dan itu adalah jalan kebijaksanaan menurut kitab Amsal ini untuk mengantisipasi hidup kita yang akan datang, agar meninggalkan sebuah warisan yang berharga bagi generasi berikutnya, yaitu kepada anak cucu, sehingga perilaku demikian dapat menjadi sebuah karakter dalam kepribadian yang membawa sukacita dan kebaikan bagi kehidupan yang ada di sekelilingnya. Melatih diri untuk berperilaku baik adalah panggilan dan tujuan hidup yang sebenarnya bagi orang yang percaya, karena perilaku demikian dapat menolong kehidupan kita sendiri dan generasi-generasi selanjutnya. Bahkan Salomo sendiri dalam kitab Amsal ini menyimpulkan bahwa nama baik lebih baik daripada dan lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Amsal 22 ayat yang pertama. Di tengah-tengah tantangan-tantangan di mana kebiasaan orang-orang banyak pada umumnya yang hanya lebih mementingkan untuk mewariskan pembagian harta secara fisik nominal dan hal-hal yang sifat dan kegunaannya hanya untuk sementara dalam situasi-situasi tertentu. Dalam firman ini dikatakan bahwa sekalipun nama baik itu penting untuk dikenang, namun perlu diingatkan dan dikatakan bahwa tujuan kita untuk memiliki nama baik bukanlah untuk meninggikan diri sendiri, bukan untuk dipuji-puji orang lain, melainkan untuk menuntun kita agar setiap orang yang mengenal kita dan setiap orang yang mengenang kita, yang pernah merasakan kebaikan yang pernah kita berikan kepada mereka, dapat melihat karya dan kebaikan Allah di dalam diri kita. Sebab nama yang baik adalah anugerah pemberian Allah yang harus kita syukuri dan terus kita saksikan sebagai tanda bahwa Allah terus bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang benar yang dikasihinya.
Sekalipun ini adalah pekerjaan yang sangat sulit dan penuh tantangan, terlebih bagi kita yang pernah mengalami pengalaman-pengalaman kelam dalam kehidupan kita, tidak akan pernah menjadi penghambat bagi kita untuk menyerah. Tetapi kita harus terus berusaha menjadi orang yang baik, karena lebih baik disebut mantan orang jahat daripada disebut mantan orang baik. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita ingin dikenang, maka kita harus mengambil keputusan serta membuat pilihan yang tepat yang telah Tuhan bukakan kepada kita, agar kita dapat menentukan pilihan kita dengan penuh hikmat dan bijaksana, seturut dengan kehendak Allah yang menjadi berkat bagi sesama dan keluarga, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin.